kita semua hari ini selalu mendapatkan petunjuk untuk terus memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, sebagai salah satu upaya mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum mampu menjawab kompleksitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang semakin bergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metode penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Penyusunan RUU tentang kesehatan yang dibahas dengan metode Omnibus Law mewajibkan penyusun melakukannya secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait atau meaningful participation, sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi. Penyusunan RUU tentang kesehatan ini seharusnya mencakup seluruh perbaikan dalam sistem kesehatan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang kesehatan sebagai berikut. Bahwa proses penyusunan undang-undang ini merupakan bentuk preseden yang kurang baik bagi proses legislasi ke depan. Karena pembahasan yang terkesan tergesa-gesa ini juga mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation. Kedua, mempertimbangkan beberapa catatan dari Bappenas yang menyebutkan bahwa ada 9 dari 10 prioritas kesehatan yang tidak tercapai, termasuk angka stunting kita yang masih tinggi di angka 21%, angka kematian ibu dan bayi yang juga masih menjadi masalah nasional kita. Oleh karena itu, fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran mandatory spending kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebelumnya mengatur alokasi dana kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar masing-masing 5%. Kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang justru meningkat dari waktu ke waktu karena semakin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang. Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Dengan adanya mandatory spending, maka jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, fraksi PKS memandang mandatory spending adalah ruh dan bagian terpenting dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja murah, sehat murah bagi masyarakat Indonesia, sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan kepada para pemilik modal. Negara harus bisa menjamin lapangan kerja yang tersedia secara luas bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis Indonesia. Tentunya hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, baik itu karena masuknya tenaga kerja asing ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerjaan, tentu tidak dapat diterima. Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami fraksi Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang.
Demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar, sebagai keberpihakan, dan sebagai komitmen untuk memastikan bahwa negara hadir menjamin pembangunan ketahanan kesehatan nasional kita setelah kita belajar selama 3 tahun menjalani masa pandemi COVID-19. Demikian pandangan fraksi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.